everyone, perkenalkan nama saya Fendi Joko Sinaga. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas, Fakultas Vkom, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas tentang materi tentang algoritma dan pemrograman yang dibawakan oleh Bapak Wasit Ginting Ekskom Mkom. Algoritma dan pemrograman. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu algoritma dan pemrograman, kita harus tahu pengertian dan sejarah algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma adalah susunan urutan langkah-langkah yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan output tertentu. Algoritma merupakan metode yang efektif untuk menyelesaikan masalah, baik dalam matematika maupun ilmu komputer. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tentang algoritma dan pemrograman, kita harus mengetahui sejarah algoritma. Algoritma ditemukan oleh Al-Khawarizmi yang lahir di Khawarizm di Keva, sebuah kota di selatan Sungai Oxus, sekarang disebut Uzbekistan, pada 770 Masehi. Al-Khawarizmi adalah salah satu ilmuwan terkenal pada masanya. Ada beberapa cabang matematika yang ditemukannya, antara lain yang disebut astronom dan ahli geografi. Awalnya, algoritma adalah istilah yang mengacu pada aturan aritmetika yang berguna untuk memecahkan masalah menggunakan angka Arab. Untuk menuliskan algoritma digunakan alat bantu atau tool seperti yang pertama itu flowchart. Flowchart atau bagian alur adalah diagram yang menggambarkan langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu proses atau sistem. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar untuk menunjukkan aktivitas, kondisi, dan alur logika dari proses yang digambarkan. Nah, pada gambar di samping adalah contoh-contoh gambar dari flowchart. Yang kedua itu adalah pseudocode. Pseudocode adalah cara menulis algoritma atau logika pemrograman dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami sehingga disebut juga sebagai kode semu. Pseudocode menggunakan bahasa yang lebih natural dan tidak terikat oleh aturan sintaksis dan dari bahasa pemrograman tertentu. Nah, ini adalah pembahasan singkat tentang flowchart dan pseudocode. Flowchart itu dalam artian menggunakan simbol-simbol khusus. Pseudocode itu dibagi menjadi dua bahasa. Yang pertama pseudo, imitasi atau semu, sedangkan kode itu kode. Setelah dibuat algoritma, flowchart dan pseudocode selanjutnya diimplementasikan di bahasa pemrograman seperti C, C++, Pascal, JavaScript, Java, C, Perl, dan Python. Sekarang kita memasuki contoh praktek. Buatlah algoritma untuk menentukan dua segitiga. Yang pertama itu, sebelum kita mengimplementasikan ke kata-kata atau ke Python, kita membuat flowchartnya terlebih dahulu. Yang pertama itu start, langkah kedua itu input alas dan tinggi, langkah ketiga luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, yang keempat output luas dan stop. Setelah kita selesai membuat flowchartnya, kita dapat mengimplementasikan lewat kata-kata dari Python. Langkah pertama kita search di Google Python Editor Online dan kita
menekan websitenya. Kita menghapusnya terlebih dahulu. Langkah pertama, kita menuliskan alas sama dengan 12, tinggi sama dengan 42. Dan kita akan mencari luas sama dengan kita memasukkan rumus matematika, rumus segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Langkah selanjutnya adalah kita menuliskan print. Kita tidak lupa membuat buka kurung dan tanda petik 2, yaitu alas, koma, alas. Terus kita membuat print buka kurung tanda petik 2, tinggi, koma, tinggi. Langkah ketiga, kita print luas. Kita membuat buka kurung dan tanda petik 2, luas, koma, luas. Setelah kita sudah menyelesaikan semua, dan kita akan menekan run dan kita akan mendapatkan luas alas sama dengan 12, tinggi sama dengan 42, dan luasnya adalah 252.0. Sekian pembahasan dari saya tentang algoritma dan pemrograman. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.